Perkenalkan, saya Isna Afifah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nur Afifah. Jadi kita kembali lagi ke slide yang Mbak Nur Afifah, teorema 6.9. Berbunyi, himpunan isometrik G yang anggota-anggotanya refleksi, transaksi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, dan ada pernyataan himpunan isometri dengan komposisi adalah suatu grup. Di sini ada kalimat dengan operasi komposisi adalah suatu grup. Nah, apabila G himpunan dan yang dimaksudkan adalah komposisi adalah operasinya, maka operasi G bundar atau G komposisi merupakan grup. Apakah iya? Untuk itu kita periksa sebagai berikut. Dan jadi apabila suatu pengoperasian komposisi itu dikatakan suatu grup jika memenuhi 4 aksioma. Kita ke aksioma pertama. Menurut teorema di atas, operasi tertutup pada G. Jadi aksioma 1 dipenuhi. Kita lihat ke pernyataan tadi teorema 6.9, suatu isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, transaksi, rotasi adalah suatu tertutup. Udah ada kata-kata tertutup. Jadi otomatis aksioma 1 terpenuhi. Ini terpenuhi ya. Kemudian kita ke aksioma 2. Aksioma 2 yaitu tentang bersifat asosiatif. Nah, karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri. Nah, kita bisa buka lagi materi-materi kemarin. Pertama kita dari refleksi. Nah, refleksi sendiri itu bisa dibuka teorema 2.4. Nah, refleksi adalah suatu isometri. Translasi juga sudah disebutkan di awal materi sebelumnya. Akibat dari teorema 4.2 dan 4.3, translasi adalah suatu isometri juga. Rotasi pun disebutkan pada teorema 5.6, rotasi adalah suatu isometri. Dan yang terakhir, refleksi geser juga merupakan isometri karena sudah disebutkan pada teorema 6.2. Oleh karena itu, aksioma kedua bersifat asosiatif. Karena apa? Karena isometri operasi komposisi bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 terpenuhi. Kita lanjut ke aksioma 3. Identitasnya adalah I dengan IX sama dengan X. Kita mengetahui bahwa transformasi identitas di atas merupakan isometri, jadi aksioma 3 terpenuhi. Jadi jika memiliki identitas, maka aksioma ketiga terpenuhi. Kemudian aksioma 4, isometri-isometri di G merupakan transformasi. Jadi suatu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah merupakan transformasi. Sementara itu setiap transformasi memiliki balikan. Nah, sudah disebutkan pada teorema 1.6 pada materi jauh sebelumnya, setiap transformasi T merupakan satu transformasi balikan atau inverse. Jadi setiap anggota G memiliki balikan. Ya, permisalannya adalah ini ya. Oleh karena itu, aksioma keempat juga terpenuhi. Keempat, aksioma grup di atas dipenuhi. Maka operasi G komposisi merupakan suatu grup. Karena G merupakan himpunan-himpunan isometri, maka operasi G komposisi merupakan grup isometri. Kita lanjutkan. Anda coba lihat kembali contoh grup operasi C komposisi dan operasi S komposisi pada halaman 6.19 dan 6.20. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Karena C subset S, maka grup operasi C bundar atau C komposisi merupakan subgrup dari operasi S komposisi. Kita ke definisi 6.3. Jika H subset G dengan H bukan merupakan himpunan kosong, operasi G komposisi adalah grup. Dan jika
operasi H komposisi grup, maka operasi G komposisi disebut subgrup dari grup operasi G komposisi. Saya dilihat sendiri ya. Berikut adalah contoh subset-subset dari himpunan isometrik dengan operasi komposisi yang membentuk grup. Contoh 6.3. Himpunan T merupakan himpunan semua translasi. Maka T dapat ditulis T T translasi NaP di mana N bilangan bulat dan bundar adalah operasi komposisi. Periksa apakah operasi T komposisi merupakan grup. Ini pertanyaan, ini contohnya ya. Untuk menjawabnya kita harus kan pertanyaannya periksa apakah itu suatu grup. Kalau kita mau mengetahui apakah itu merupakan suatu grup, kita harus mengeceknya dengan 4 aksioma. Nah, mari kita lihat ya. Contoh 63 ini dituliskan lagi ya. Penyelesaian pertama. Aksioma pertama yaitu sifat ketertutupan. Menurut teorema operasi, komposisi tertutup pada himpunan translasi. Untuk jelasnya, kita bisa kembali ke sifat ketertutupan translasi terhadap operasi komposisi. Dan jadi bisa dibuka ke materi jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi aksioma ketertutupan dipenuhi. Jadi kita bisa centang ya, jika aksioma 1 terpenuhi. Kemudian kita ke aksioma 2. Juga menurut teorema operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Jadi kita bisa buka teorema sebelumnya juga pada materi pertemuan berapa itu operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif. Kemudian kita ke aksioma 3. Translasi NaP dengan N sama dengan 0, maka berarti translasi 0AB merupakan identitas, sehingga translasi NaB komposisi translasi 0AB sama dengan sebentar ini ada yang salah. Ya benar, jadi identitasnya yaitu translasi OAB, jadi memiliki identitas. Oleh karena itu aksioma 3 terpenuhi. Sekarang kita ke aksioma 4. Aksioma 4 yaitu jika memiliki balikan atau memiliki inverse. Balikan dari translasi NaB adalah translasi minus NaB, sebab kita ini pakai yang ini. Translasi NaB dioperasikan komposisi translasi min NaB sama dengan ya, karena memiliki sifat asosiatif. Jadi dia memiliki jadi ada inverse atau balikan untuk setiap translasi NaB yaitu translasi min NaB. Gitu ya. Jadi aksioma 4 terpenuhi. Karena aksioma 1 sampai dengan aksioma 4 terpenuhi, maka operasi T bundar atau T komposisi merupakan suatu grup. Karena T subset G di mana operasi G komposisi dan T komposisi grup, maka operasi T komposisi disebut subgrup dari G bundar ya, seperti yang telah seperti pernyataan dari definisi 6.3. Atau himpunan translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari isometri. Seperti itu ya. Kita ke contoh 6.4. Perhatikan bahwa himpunan rotasi-rotasi yang pusatnya titik tertentu
dengan titik pusatnya titik tertentu dengan operasi komposisi. Dengan operasi komposisi adalah merupakan suatu grup. Ini ya, grup. Nah, penyelesaiannya apabila R adalah suatu rotasi-rotasi yang pusatnya titik tertentu, maka R dapat ditulis seperti ini ya. R dapat ditulis R sama dengan rotasi A omega dengan omega lebih besar sama dengan minus 180 derajat dan lebih besar dari minus 180 derajat dan lebih kecil sama dengan 180 derajat, dan akan ditujukan bahwa operasi R komposisi adalah suatu grup. Untuk membuktikan kita harus memenuhi 4 aksioma. Aksioma pertama ketutupan, aksioma kedua asosiatif, aksioma 3 memiliki identitas, dan aksioma 4 yaitu memiliki inverse atau balikan. Kita ke aksioma pertama yaitu sifat ketertutupan. Ini ya. Ambil dua rotasi yang pusatnya A. Misal rotasi A omega 1 dan rotasi A omega 2. Maka rotasi A omega 1 dikomposisikan dengan rotasi A omega 2 sama dengan rotasi A omega 1 plus omega 2. Jadi omega 1 sama omega 2 nya bisa ditambahkan. Merupakan rotasi dengan pusat A dan besar sudut rotasinya antara min 180 sampai dengan 180. Kenapa? Karena dengan pusat yang sama dan apabila omega ditambahkan tetap di antara min 180 dan 180. Jadi aksioma 1 terpenuhi yaitu sifat ketertutupan. Kita ke aksioma 2 yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Karena sifat asosiatif pada berlaku operasi penjumlahan yang ambil, jadi omega 1, omega 2, dan omega 3, yaitu omega 1 tambah omega 2 tambah, kemudian ditambahkan dengan omega 3 sama dengan omega 1 ditambah omega 2 tambah omega 3. Jadi ini merupakan sifat asosiatif. Maka rotasi A omega 1, komposisi rotasi A omega 2 dikomposisikan dengan rotasi A omega 3 sama dengan rotasi A omega 1 komposisi rotasi A omega 2 dikomposisikan dengan rotasi A omega 3. Jadi ini merupakan sifat asosiatif, otomatis aksioma 2 juga terpenuhi. Kita ke aksioma 3 yaitu memiliki identitas. Ada rotasi identitas yaitu rotasi A, 0 sedemikian rupa sehingga rotasi A omega 1 dioperasikan dengan rotasi A omega-nya 0 sama dengan rotasi A 0 1. Jadi aksioma 3 terpenuhi yaitu memiliki identitas. Kita centang ya. Kemudian aksioma 4 yaitu memiliki balikan atau inverse. Nah, kita bisa buka teorema 5.9. Apabila diberikan rotasi A omega, maka inverse dari rotasi A omega sama dengan rotasi A minus omega. Oleh karena itu, untuk setiap rotasi A omega 1 memiliki balikan atau inverse, yaitu rotasi A minus omega 1. Sedemikian hingga jika ini dikomposisikan, maka akan memiliki akan kembali ke rotasi A, 0. Jadi aksioma 4 terpenuhi. Kesimpulannya, keempat aksioma grup di atas terpenuhi, maka operasi R komposisi adalah suatu grup. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi mohon maaf. Terima kasih.